Assalamualaikum, hi guys, it's me Regina and welcome to my YouTube channel. Finally, it's been a long time aku enggak bikin giring, jadi kali ini aku akan bikin konten EG sharing. Kira-kira kali ini aku mau bahas siapa ya? Atau brand apa? Teman-teman bisa tebak? Sekarang teman-teman ada yang lagi skincarean nggak nih? Ada yang tahu Emina atau Kaf Makeover? Kalau Labor, tahu nggak semua brand besar itu awalnya dari mana? Semua berawal dari kesuksesan Wardah. Kok bisa? Emang iya, Gi? Yap, betul banget. Jadi, Wardah inilah yang membuat perusahaan induknya berinovasi, mengeluarkan sejumlah brand-brand baru dengan reputasi yang tak kalah besarnya. Gimana enggak? Wardah merupakan pionir merek kosmetik halal. Perusahaan ini telah menguasai 30% pangsa pasar kosmetik Indonesia. Semua ini berawal dari sosok wanita hebat, lulusan terbaik yang tidak rezekinya atau gagal mewujudkan mimpinya menjadi dosen. Bagaimana ya cerita perjalanannya hingga sekarang? Lalu apa nih pelajaran yang bisa kita ambil? Aku akan bahas semuanya di video ini, jadi jangan di skip ya. Stay tune! Ibu Nurhayati Subakar. Sosok pendiri Wardah ini lahir pada 27 Juli 1950 di Padang Panjang. Wah, sakampung awak gironya Bu. Halo Ibu, Ambo Regina, orang Padang. Salam kenal Ibu. Lanjut. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pedagang dan merupakan pimpinan cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Menjelang tahun terakhirnya di pesantren, sang ayah meninggal dunia. Sehingga ia harus membantu ibunya berdagang, melanjutkan bisnis mendiang ayahnya. Walaupun kondisi yang menyulitkan saat itu, tapi nilai raport beliau tetap bagus. Sehingga lulus SMA sebagai juara umum. Dan Ibu Nurhayati diterima kuliah di ITB dengan jurusan farmasi. Yang mana pada tahun 1975 ia lulus sebagai lulusan terbaik. Mantap. Meskipun berpredikat lulusan terbaik dari ITB, Ibu Nurhayati tidak seberuntung itu dalam mencari pekerjaan. Ia kerap kali ditolak saat melamar kerja dan itu berulang-ulang kembali. Teman-teman ada yang pernah ngalamin? Pasti tahu deh rasa frustasinya gimana ditolak berulang-ulang kali ketika mau lamar kerjaan itu. Apalagi beliau ini lulusan terbaik. Beliau sempat menjadi apoteker di salah satu rumah sakit di Bandung. Namun tidak bertahan lama. Nasib baik akhirnya menghampiri ketika Ibu Nurhayati menikah dan mencoba mencari kerja kembali setelah memutuskan menetap di Jakarta bersama suaminya. Ia diterima di salah satu perusahaan kosmetik nasional bernama Wella sebagai staf pengendali mutu dengan gaji yang lumayan. Ia bertahan di sana selama beberapa tahun hingga akhirnya harus resign untuk merawat buah hatinya. Berbekal ilmu farmasi saat kuliah dan pengalaman bekerja di perusahaan kosmetik, Ibu Nurhayati bertekad untuk membuka usaha kosmetik berkualitas dengan harga yang bersaing. Tekad itu diwujudkan pada tahun dengan mendirikan PT Pusaka Tradisi Ibu dan meluncurkan sebuah produk hair care untuk profesional salon dengan nama Putri. Ia berhasil membuat produk dengan kualitas yang tidak jauh dengan produk yang berada di pasaran, namun dengan harga yang lebih murah. Produk Putri pun banyak digunakan oleh salon-salon, mulai dari daerah Tangerang. Produk yang berhasil mendapatkan hati banyak konsumen, sehingga bisnis terus berkembang. Dari 2 pegawai menjadi 25 pegawai, hingga pada tahun 1990, ia mendapatkan musibah. Pabrik dan kantornya terbakar. Dokumen faktur pun ikut terbakar, membuat banyak toko yang memesan produknya nggak mau bayar hutang, atau dibilang aji mumpung. Karena yang nggak ada dokumen pendukung untuk melakukan penagihan. Parah banget ya. Kondisi ini diperparah dengan supplier yang menagih hutang bisnisnya. Kondisi perusahaan saat itu minus, menurut Ibu Nurhayati. Saat itu ada pilihan untuk membiarkan perusahaannya bangkrut, melanjutkan hidup dari gaji suaminya yang terbilang cukup, namun ia memikirkan nasib karyawannya dan utangnya sehingga tidak berniat untuk mundur. Niat baiknya ini alhamdulillah
adalah mendatangkan bantuan. Mulai dari berhasil mendapatkan pinjaman senilai 150 juta, lalu rekanan suppliernya memberikan sejumlah bantuan dan bahkan kenalannya meminjamkan rumah untuk tempat usaha. Kurang dari setahun, ia pun berhasil bangkit dan membangun pabrik kecil serta sebuah rumah. Menurut Ibu Nurhayati, ini adalah pertolongan dari Allah. Merinding. Ibu. Pada tahun 1995, Ibu Nurhayati kedatangan tamu dari pesantren Hidayatullah. Ia diberikan ide untuk membuat produk kosmetik halal. Can you imagine pada tahun 1995 udah ada ide untuk buat produk kosmetik halal gitu. Kayak bener-bener ide brilian banget gitu. Sehingga lahirlah Wardah. Berasal dari bahasa Arab yang artinya mawar. Salah satu bunga paling populer dan dijuluki sebagai Ratu Bunga. Wah, Masya Allah, keren banget ya artinya. Produknya berhasil dibuat dan dijual ke pesantren-pesantren. Sayangnya strategi ini tidak terlalu bagus atau tidak sukses karena kebanyakan wanita di pesantren itu tidak menggunakan makeup. Merespon ini, Ibu Nurhayati mengiklankan Wardah di majalah harian yang tidak begitu terkenal, tapi berhasil mendapatkan 2 distributor. Tahun 1996, ia menjual dengan sistem direct selling dan menyuplai MLM syariah. Strategi ini cukup membuat penjualan produknya berkembang. Hingga pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hal ini membuat banyaknya pengangguran. Beruntungnya karena perusahaan menjual dengan sistem MLM, krisis ini justru membuatnya semakin berkembang. Kok bisa? Iya, karena dengan banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan, banyak juga yang bergabung menjadi reseller. Di saat krisis moneter, ia justru membangun pabrik. Wardah pun semakin jaya di saat krisis moneter. Wow, ketika orang lain ngedrop, turun, hilang semuanya, tapi Wardah malah semakin berkembang ya. Perusahaan berkembang pesat pada tahun 2002 sampai 2003 saat mengeluarkan kolaborasi beda generasi. Hal ini juga membentuk budaya corporate startup dengan cepat. Namun di tahun 2004, penjualan MLM syariah turun hingga 50%. Di tahun selanjutnya, ia mulai menambah banyak kerjasama dengan MLM lainnya. Pada tahun 2009, perusahaan melakukan relaunching. Wardah menjadi lebih modern. Hal ini dilakukan saat Indonesia sedang booming tren hijabers. Momennya pas. Wardah menjadi satu-satunya yang bisa menjawab kebutuhan hijaber. Lagi-lagi menurutnya ini adalah pertolongan dari Allah. Masya Allah. Ibu keren banget. Berkat relaunching tersebut, perusahaan mengalami lonjakan yang luar biasa. Hingga pada tahun 2010, ia meluncurkan brand kosmetik baru yang diberi nama Makeover. Berbeda dengan Wardah, brand ini ditujukan untuk profesional makeup dengan produk yang menghasilkan looks lebih bold dan berani. Lalu pada tahun 2011, perusahaannya berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation. Penggantian nama ini mengisyaratkan semangat perusahaan untuk terus melakukan inovasi. Terbukti pada tahun 2015, Paragon meluncurkan Emina, di mana kosmetik ini ditujukan untuk remaja. Lalu juga ada Kaf sebagai brand skincare untuk pria pada tahun 2020, dan masih ada banyak lagi seperti Labor, Biodev, Instaperfect, Crystalure, Beyondly, OMG, Wonderly, Taffy, and Earth Love Life. Wardah tetap menjadi kontributor utama yang menyumbangkan kurang lebih 70% pendapatan perusahaan. Pada tahun 2020, Paragon tercatat memiliki 12.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia dan Malaysia. Kini perusahaannya menjadi market leader kosmetik di Indonesia dengan market share sekitar 29,7% di atas perusahaan lokal dan multinasional. Bahkan pernah menjadi pembahasan di Harvard Business Review. Wardah dan sosok Ibu Nurhayati juga mendapat banyak penghargaan, yang diantaranya adalah top brand di 15 kategori, salah satu dari 25 wanita entrepreneur berpengaruh di Asia versi majalah Forbes, penghargaan ASEAN Business Award kategori Woman Entrepreneur, dan 20 wanita paling berpengaruh oleh Fortune Indonesia. Wah, keren banget. Masya Allah, Ibu. Bener-bener deh, produk-produk yang dikeluarkannya menurut aku tuh bener keren banget. Emang bener-bener Wardah itu dan Ibu
Nurhayati deserve untuk mendapatkan semua mua penghargaan itu. Dari Wardah kita bisa belajar bahwa saat memasuki pasar yang sudah terbentuk, buatlah produk yang memiliki pembeda dan ada kebutuhannya, lalu teruslah berinovasi yang menghadirkan produk bermanfaat. Seperti kata Bu Nurhayati Subakat, bukan tumbuh dulu baru bermanfaat, tapi bagaimana kita tujuannya bermanfaat, maka dari itu kita tumbuh. Semangat inilah yang dibawanya hingga sekarang. Wanita sebagai makhluk yang suka bersolek tentunya butuh kosmetik. Tidak terkecuali wanita yang mayoritasnya itu muslim. Tentunya saat itu sudah banyak merek kosmetik di pasaran. Tapi teman-teman tahu nggak apa pembeda Wardah yang bermanfaat untuk wanita Indonesia? Ya, betul banget. Karena Wardah menggunakan bahan baku yang terjaga kehalalannya. Hal ini membuat Wardah jadi lebih dipercaya oleh perempuan Indonesia, terutama yang beragama Islam. Dalam mencapai bisnis berkelanjutan, seperti halnya Paragon, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, yaitu menyelaraskan kebutuhan dengan sumber daya yang ada, tuntutan pasar yang selalu dinamis, dan kemunculan pesaing yang semakin kompetitif. Beberapa hal tersebut Ibu Nurhayati meresponnya dengan 5 core value Paragon yang terdiri atas ketuhanan, kepedulian, rendah hati, ketangguhan, serta inovasi. 5 core inilah yang seolah menjadikan Paragon sebagai perusahaan yang bermanfaat, bertumbuh, dan berkelanjutan. Ibu Nurhayati juga menambahkan rumus marketing mix andalannya yang sering ia gunakan, yaitu 4P+1, Product, Price, Placement, Promotion. Dan yang terakhir ia tambahkan pertolongan Tuhan. Ibu Nurhayati menilai bahwa seluruh kesuksesan Paragon hingga saat ini tidak terlepas dari campur tangan Allah. Ibu Nurhayati sendiri merupakan sosok yang down to earth, tidak flexing, bahkan dengan segala pencapaian dan kesuksesan semua brand kosmetik yang dimilikinya. Gak heran deh kalau misalkan teman-teman gak familiar dengan nama Ibu Nurhayati. Walaupun produk kosmetiknya sudah merajai Indonesia atau yang sudah teman-teman pakai setiap harinya. Kisah Ibu Nurhayati benar-benar menginspirasi, apalagi bisa menciptakan sebuah produk yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain sebelumnya. Teman-teman ada pakai produk keluaran Paragon juga nggak nih? Semoga semua produk yang dikeluarkan oleh Paragon bisa terus berkembang dengan positif, lebih sukses lagi, lebih banyak yang menggunakan, dan sangat membantu untuk kita para wanita muslimah yang ingin mencari kosmetik halal. Dan juga semoga lebih dikenal di seluruh dunia pastinya. Oke guys, thank you for watching. Sekian pembahasan Ibu Nurhayati, Wardah, Paragon, dan semua brand-brand kosmetiknya. Kalau teman-teman suka videonya, tolong dibantu like, subscribe, and share biar aku lebih semangat lagi untuk bikin-bikin video selanjutnya. Kira-kira teman-teman mau aku bahas brand apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Kalau gitu, aku mohon pamit. See you on my next video. Bye-bye, share positive vibes. Assalamualaikum.